Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Zulya, nomor BP 191107-2007 dari lokal 2B D4 Teknik Telekomunikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan 3G. Baik, kita langsung saja masuk ke definisinya. Di mana definisi 3G ini adalah 3G adalah istilah yang digunakan untuk teknologi telepon bergerak generasi ketiga. Teknologi ini merupakan pengembangan dari generasi kedua, yaitu dari 2G. Satu 3G mempresentasikan evolusi kapasitas, kecepatan data, dan kemampuan layanan baru. Layanan yang terkait dengan 3G adalah layanan perpindahan data baik berupa voice data maupun non-voice data. Selanjutnya itu kecepatan data pada teknologi 3G, yang mana kecepatan transfer data sebesar 144 kbps pada kecepatan gerak user 100 km per jam. Itu kecepatan transfer datanya adalah 384 kbps pada kecepatan berjalan. Selanjutnya itu adalah kecepatan transfer data 2 mbps pada kondisi user diam atau disebut dengan stasioner. Di sini itu adalah dia 3G network, yang mana itu mobil telepon membutuhkan akses informasi di mana saja. Yang kedua itu the internet teknologi, drive teknologi itu menyimpan teknologi tersebut. Yang ketiga itulah media bisnis, yang mana media bisnis saat ini adalah mencakup multimedia, hiburan, dan sebagaimananya. Yang mana itulah 3G network yang disebut dengan high speed mobile access with internet IP address. Itu syarat-syarat 3G. Kita ketahui dari gambar di sini, syarat-syarat 3G yaitu adalah transmisi simetrik, asimetrik, yaitu kedua itu data sirkuit dan paket kecepatan tinggi 144 kbps, vehicular itu 384 kbps pedestrian itu dan 2 mbps indoor. Selanjutnya adalah enabled voice. Itu selanjutnya efisien spektrum lebih tinggi, multi FM operation, global roaming itu aplikasi multimedia. Yang mana dari yang saya sebutkan itu adalah dari ketujuh tersebut itu menuju kepada communication, entertainment, e-commerce, information transition, travel. Itu di sini adalah pendahulunya teknologi. Kita tahu 1G ada tuh wireless, yang mana wireless itu adalah analog voice service dan tidak no data service. Yang itu AMPS itu Advanced Mobile Phone Service. Selanjutnya adalah 2G. Itu yang mana pada 2G itu digital voice service-nya itu 9,8K itu sampai 14,4 kbits. Itu CDMA dan TDMA dan PDC over. Itu calling feature like caller ID. Saja no always data connection. Yang mana itu adalah KDMA itu Code Deviation Multiplex Access, TDMA itu Time Deviation Multiplex Access, dan GSM. GSM itu adalah sebutan dari 2G, itu Global System for Mobile Communication. Itu PDC Personal Digital Cellular. Dan di sini adalah 3G, itu wireless.
WCDMA Wideband Code Diffusion Multiplex Access dan CDMA 2000. Di sini superior voice quality up to 2 Mbit per second to always on data, broadband data service like video dan multimedia. Nah, itu hand roaming. Selanjutnya itu perbandingan antara 2G dan 3G. Nah, dari gambar yang kita lihat ini, perbandingannya adalah suara dari 2G itu adalah loud, sedangkan 3G bisa menggunakan aplikasi multimedia. Itu untuk kapasitas transmisinya adalah untuk 2G 2,8 KB, sedangkan untuk 3G sudah 2 MB, 2 Mbps. Untuk switching atau routingnya di sini untuk 2G circuit dan untuk 3G lah packet. Untuk chargingnya untuk 2G ada time and location based, dan untuk 3G itu volume based. Itu baik. Di sini dijelaskan lagi untuk sejarah singkat dari 2G-nya. 3G adalah hasil dari spekulasi oleh IMT 2000 atau disebut dengan International Mobile Telecommunication 2000 itu. Itu untuk itu adalah singkatannya lagi, itu International Telecommunication Union. 3G diharapkan merupakan satu teknologi standar yang digunakan oleh seluruh dunia. Akan tetapi pada kenyataannya 3G terbagi menjadi 3 cabang, yaitu UMTS yang dimana artinya adalah Universal Mobile Telecommunication System. Merupakan yang dikembangkan oleh Eropa dan Jepang. Untuk CDMA 2000 itu digunakan dan dikembangkan oleh komunitas CDMA Amerika Utara dipimpin oleh CDMA Development Group. Yang ketiga itu TD SCDMA sedang dalam perkembangan oleh RRC. Selanjutnya itu 3G didesain untuk memberikan yang mana desainnya itu memberikan aplikasi-aplikasi dari lingkup market yang luas untuk market mengendalikan teknologinya. Itu selanjutnya itu komunikasi dan terminal yang advance, lightweight dan easy to push terminal. Selanjutnya itu install time multimedia communication. Dan selanjutnya itu global mobility and roaming. Itu selanjutnya a wide range of vendor and operator offering choice, competition and affordability. High speed email dan internet aksesnya sudah cepat untuk akses internetnya lebih cepat daripada 2G tersebut. Di sini kita nampak desainnya pada gambar tersebut. Di sini kita sama-sama lihat. Dan selanjutnya itu kemampuan 3G. Yang mana kemampuan 3G untuk mendukung data sirkuit dan paket pada kecepatan bit tinggi. Itu 144 kilobit per detik atau lebih tinggi dalam lalu lintas dengan mobilitas tinggi. 384 kilobit per detik untuk lalu lintas perjalanan kaki dan 2 megabit per detik untuk atau lebih tinggi untuk lalu lintas dalam ruangan. Itu 2 interoperabilitas dan roamingnya. Itu 3 profil penagihan atau penggunaan umum. Berbagi informasi penggunaan atau tarif antara penyediaan layanan, rekaman detail penggalian standar,
profil penggunaan standar. Yang keempat, itu kemampuan untuk menentukan posisi geografis ponsel dan melaporkannya ke jaringan dan terminal seluler. Yang kelima itu dukungan layanan atau kapabilitas multimedia. Itu lalu lintas bit, tingkat tetap, dan variabel bandwidth sesuai permintaan. Itu kecepatan data asimetris di tautan maju mundur. Penyimpanan surat multimedia dan penerus. Akses broadband hingga 2 megabit per detik. Itu kelebihan dan kekurangannya, yang dimana kelebihan dan kelebihan itu memudahkan komunikasi dengan seseorang lain di tempat berbeda seperti layaknya tatap muka. Itu memudahkan orang berkomunikasi, memperoleh informasi secara cepat dan praktis. Yang ketiga itu perkembangan teknologinya dan kecepatannya tinggi seperti 3G yang menguntungkan baik untuk kita. Baik dunia itu dunia bisnis, pemerintahan, dan sebagaimananya. Itu jenis data yang dikirimkan dengan koneksi 3G ini menjadi lebih beragam, tidak hanya huruf dan angka, tetapi juga bisa menggunakan gambar, gambar bergerak dan gambar diam, dan suara pun juga bisa. Itu kekurangannya adalah membutuhkan investasi yang tidak sedikit untuk membangun jaringan 3G ini di berbagai tempat. Yang kedua itu masih perlu diperhatikan aspek keamanan dari aspek etika di dalam penggunaan teknologi yang baru. Karena semakin maju teknologi akan diberikan, maka akan semakin rentan terhadap informasi teknologi dalam penggunaan mengurangi sifat sosial manusia karena cenderung lebih suka berhubungan lewat internet yang bertemu langsung atau tatap muka. Itu munculnya tindak kejahatan atau disebut dengan hacker. Di sini itu arsitektur jaringan 3G. Arsitekturnya air interface dan radio access network, itu core network. Baik, sampai di sini dulu presentasi saya tentang jaringan 3G. Baik, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.